Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita dulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan mengecek daftar hadir. Aris Manjaya, Generator. Hadir, Pak. Desti Natalia. Hadir, Pak. Sekarang kita akan memulaikan pembelajaran kita, dan sebelum pembelajaran kita dimulai, saya tanyakan dulu bagaimana kondisi kelas kita. Kondisi kelas kita sudah aman? Sudah dibersihkan tadi pagi? Sudah. Oke, kebersihan juga salah satu faktor yang mendukung kita dalam proses pembelajaran ya. Kalau ruangan kita tidak bersih, maka akan terganggu kita juga. Ada satu pertanyaan Bapak kepada kalian. Kalian sudah pernah menyetrika? Sudah. Lalu mengapa ketika kalian menyetrika pakaian itu tak terasa panas? Karena pada saat kita menyetrika pakaian, setrika bersentuhan dengan kain, kemudian kalor yang ada pada setrika berpindah secara konduksi dari konduktor setrika di alasnya ke pakaian kita. Berikan aplaus untuk teman saya. Maka hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Tadi ada beberapa kegiatan yang kalian sampaikan. Pertama tadi misalnya kalian menyetrika tadi ya. Nah, ini kalian menyetrika, ada seorang anak yang sedang menyetrika. Dia sedang menyetrika pakaian, maka manfaatnya itu baju kita atau pakaian kita menjadi halus yang sebelumnya sudah kusut, dan ketika disetrika ada perpindahan kalor dari setrika ke kain itu akan menjadi halus. Lalu kegiatan yang biasanya kalian lakukan nanti misalnya memanaskan sebuah besi, kemudian memasak air. Tentu kalian sudah pernah memasak air ya? Pernah ya, apalagi kalau cewek ini biasanya pekerjaannya di rumah ini memasak ya, di dapur terus ke setiap pagi. Tujuan pembelajaran kita adalah satu, melalui kegiatan mengamati. Peserta didik dapat menganalisis konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Bapak akan memberikan semacam tes kepada kalian untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang perpindahan kalor ini. Yang pertama, si Arisma, apa saja jenis-jenis benda yang menghasilkan panas dan apa kegunaannya? Tekno listrik untuk memasak air, rice cooker untuk memasak nasi, dan termos untuk menyimpan air panas. Ya baik. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Arisma. Mengapa saat kedinginan kamu cepat lapar? Nah, contohnya ya pada tadi pagi hari ini atau pada hari ini dingin ya cuacanya ya. Dingin nggak? Dingin. Karena hujan tadi pagi. Kita akan masuk di materi kita tentang perpindahan kalor adalah konduksi. Nah, apa pengertian dari konduksi? Itu adalah konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dengan tidak disertai perpindahan partikel-partikel zat. Nah, contohnya tidak ada perpindahan partikel. Pada batang besi yang dipanaskan, kalor berpindah dari bagian yang panas ke bagian yang dingin. Jadi syarat terjadinya konduksi adalah adanya perbedaan panas. Jadi antara ujung ini, suhu di ujung ini berbeda dengan suhu yang kita pegang. Nah ini kira-kira gambaran dari perpindahan kalor melalui zat perantara. Nah ada sumber api ini di bawah ya. Ada sumber api, lalu partikel yang dari bawah pindah ke atas, yang dari atas pindah ke bawah. Berikutnya perhatikan video berikut ini. Wow, akhirnya aku tahu. Kapankah angin darat dan angin laut terjadi? Angin bertiup dari daerah yang bersuhu rendah ke daerah yang bersuhu tinggi. Pada malam hari, udara
yang kalian amati tadi dan termasuk video yang kalian perhatikan tadi, adakah pertanyaan dari peserta didik kami? Ada, Pak. Oke, silakan Siska. Bagaimana proses perpindahan kalau pada suatu benda, Pak? Lebih baik kita tulis di papan tulis ya, supaya yang lain juga bisa memperhatikan pertanyaan temannya. Bagaimana? Oke, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana proses perpindahan kalau pada suatu benda? Nah, untuk menjawab pertanyaan temanmu Siska, maka silakan bentuk kelompok untuk melakukan penyelidikan bagaimana proses perpindahan kalau pada suatu benda. Bapak akan membagikan RKPD-nya masing-masing kelompok. Oke, kelompok 2 itu menyelidiki perpindahan kalau secara konvensi ya. Nah, jadi nanti dirancang percobaannya, ada gambar kalian ada di atas meja. Rancang percobaannya seperti gambar di atas. Ketiga batang ini, ada batang kayu tadi, batang logam dan batang plastik. Ada perbedaan waktu jatuhnya pakai payung itu. Mungkin bahkan ada yang tidak jatuh ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada saat ini dipersilakan kepada kelompok 1. Baik, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Lamanya waktu jatuhnya paku payung tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, batang kayu, waktu jatuhnya yaitu 566 sekon. Yang kedua, batang plastik, waktu jatuhnya yaitu 483 sekon. Dan batang logam, yang waktu jatuhnya yaitu 260 sekon. Apakah sama waktu yang diperlukan untuk paku payung tersebut jatuh? Jika tidak, mengapa demikian? Jawabannya, tidak, karena konduktivitas setiap jenis benda berbeda-beda. Ada benda yang bersifat konduktor dan ada juga benda yang bersifat isolator. Pada percobaan yang kami lakukan, logam bersifat konduktor, sedangkan kayu dan plastik bersifat isolator. Berikan aplaus untuk kelompok 1.
adalah kepada kelompok 3. Kami persilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 3. Pertanyaan pertama, bagaimana perbedaan keadaan mentega sebelum dan setelah lilin dinyalakan? Jawab, keadaan mentega sebelum lilin dinyalakan adalah berbentuk padat, sedangkan keadaan mentega setelah lilin dinyalakan adalah berbentuk cair. Oke, baik, terima kasih. Dari beberapa tadi pembahasan materi kita pada hari ini, dari awal tadi sampai pada presentasi kelompok masing-masing, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, perpindahan kalor ada 3 jenis. Apa saja perpindahan kalor itu? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Bagaimana proses terjadinya perpindahan kalor pada suatu benda? Kalau berbeda dari temperatur lebih tinggi ke benda yang memiliki temperatur lebih rendah hingga mencapai keseimbangan dengan atau kesamaan temperatur. Kita akan melakukan tes evaluasi. Dari proses pembelajaran kita hari ini, apa kira-kira yang peserta didik kami bisa refleksikan kembali kepada kita sekarang? Siapa kira-kira? Oke, silakan Siska. Dengan kita belajar macam-macam perpindahan kalor, kita dapat mengetahui bahwa benda-benda di sekitar kita yang menggunakan prinsip perpindahan kalor tersebut, sehingga kita juga dapat menyesuaikan penggunaan benda-benda tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, berikan aplaus untuk temanmu yang telah memberikan refleksi. Untuk tindak lanjut, silakan pelajari materi berikutnya di rumah, yaitu tentang energi dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan akhir kata saya ucapkan selamat siang. Siang.